Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai proses pengadaan obat, khususnya mengenali apa yang disebut dengan obat fast moving dan obat slow moving. Nah, jadi mungkin seperti proses pengadaan lainnya, khususnya komoditas-komoditas yang berhubungan dengan jual beli, maka ada yang diistilahkan fast moving dan slow moving. Nah, perbedaannya tentu bisa kita definisikan dari bahasa ya, tata bahasanya, yaitu saduran dari bahasa Inggris yang mana artinya adalah pergerakannya cepat dan pergerakannya lambat. Atau secara mudahnya dapat dikatakan bahwa obat-obat fast moving adalah obat-obat yang penjualannya cepat, perputarannya cepat ya. Kemudian obat-obatan slow moving adalah obat-obatan yang penjualannya lambat atau perputarannya lambat. Nah, jadi di dalam obat-obatan dunia apotek kita juga mengenal istilah yang disebut dengan fast moving dan slow moving. Nah, sekarang kira-kira apa saja kriteria yang disebut dengan obat-obatan fast moving dan obat-obatan slow moving ya. Nah, jadi berdasarkan berbagai riset dan kesepakatan ya, yang kemudian menjadi dasar teori untuk penarikan kesimpulan bahwa sebuah pengadaan obat, kemudian proses penjualan khususnya di apotek itu kategori obat tergolong fast moving itu adalah ketika dalam waktu setidaknya 3 bulan obat-obatan itu terjadi perputaran yang cepat ya. Nah, begitu sebaliknya ketika obat-obatan itu dalam waktu 3 bulan setidaknya dia perputarannya lambat, katakanlah hanya 1 sampai mungkin 3 kali dalam 3 bulan tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai obat-obatan slow moving. Nah, jadi umumnya obat-obatan slow moving itu bahkan dalam 1 bulan itu tidak ada perputaran sama sekali, artinya tidak ada penjualan sama sekali, tidak ada penjualan kemudian tidak ada pembelian. Nah, jadi obat itu tidak terjadi turnover ya, tidak ada terjadi perputaran. Nah, itu disebut sebagai obat-obatan slow moving. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah obat-obatan fast moving. Nah, sesuai namanya tadi adalah obat-obatan yang perputarannya cepat, obat-obatan yang proses penjualan dan pembeliannya cepat, itu tergolong sebagai obat dengan kategori fast moving. Nah, obat-obat apa saja yang masuk ke dalam kategori fast moving itu tentu adalah sangat individual ya, tergantung apotek masing-masing dan tergantung apotek itu berada di lingkungan seperti apa ya. Karena tergantung juga dengan pola konsumsi dari masyarakat, terutama konsumsi obat-obatan ya. Nah, sehingga untuk mengkategorisasi obat ini dia tergolong fast moving dan slow moving itu tentu adalah ditentukan oleh apotek itu sendiri, yang mana kita akan mengevaluasi kira-kira selama setidaknya 3 bulan atau bahkan bisa diperpanjang sampai 1 tahun, kira-kira obat itu dia sudah berputar berapa kali ya. Nah, tentunya ada perhitungan khusus untuk perputaran obat. Nah, cara yang paling mudah kita mengidentifikasinya itu adalah melalui kartu stok ya. Jadi kita bisa lihat obat ini dia banyak tidak penjualannya, kemudian seberapa besar kemudian pembelian kembali obat dengan jenis yang sama. Jika tergolong banyak, itu bisa dikatakan bahwa obat-obatan
kategori fast moving. Nah, jadi pada intinya adalah kembali kepada apotik yang bersangkutan. Nah, dan pola penjualan yang ada di daerah tersebut. Oke, saya contohkan ya. Misalnya di tempat kami itu yang mungkin tergolong fast moving, itu contohnya salah satu obat wajib apotik ya, asam mefenamat. Nah, mungkin barangkali teman-teman sudah umum mendengar obat ini ya, asam mefenamat dengan berbagai merek ya, ataupun obat generiknya ya. Nah, jadi asam mefenamat indikasinya adalah antiinflamasi ya, golongan AINS atau NSAID, non inflammatory, AINS ya, antiinflamasi non steroid atau non steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi golongan antiinflamasi non steroid. Jadi untuk anti radang dan anti nyeri. Nah, jadi asam mefenamat yang mungkin secara umum banyak digunakan untuk nyeri-nyeri ringan ya, kemudian sakit gigi biasanya, kemudian habis jatuh misalnya, kemudian sakit di bagian punggung misalnya habis jatuh, itu biasanya menggunakan asam mefenamat. Itu umum sekali banyak digunakan oleh masyarakat. Dia obat keras namun boleh diberikan tanpa resep dokter karena tergolong obat wajib apotik. Kemudian misalnya yang umum lagi ya, paracetamol ya, yang banyak digunakan juga di masyarakat ketika nyeri maupun demam, itu menggunakan paracetamol baik tablet maupun sirup. Kemudian yang fast moving juga berbagai macam vitamin, misalnya vitamin C pada kondisi seperti sekarang, kondisi pandemi COVID-19, vitamin C banyak dicari ya. Nah, kemudian yang fast moving lagi ya, misalnya kita masuk ke kategori yang lain ya, misalnya alat kesehatan, masker ya, termasuk kategori fast moving. Bahkan mungkin sulit dicari sekarang di distributor. Nah, jadi itu ya contoh-contoh yang mungkin bisa saya sampaikan, yang tentu sangat berbeda satu apotik dengan apotik yang lain. Nah, bagaimana mengetahuinya tadi melalui sebuah evaluasi. Nah, kemudian kita masuk yang kedua adalah obat-obatan slow moving. Nah, teman-teman semua, yang termasuk ke dalam obat-obatan slow moving adalah obat-obatan yang lambat sekali perputarannya. Nah, jadi misalnya hanya satu kali kah misalnya dalam 1 tahun berputar, atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi tidak sampai 1 kali misalnya dalam 1 tahun ya, dia terjadi pembelian. Beli pertama di awal tahun, baru keluar atau closing di akhir tahun misalnya. Nah, itu bisa termasuk ke dalam obat-obatan slow moving. Nah, obat-obatan slow moving ini umumnya adalah obat-obatan yang memang kategorinya adalah obat-obatan yang memang tidak umum digunakan untuk obat-obatan sehari-hari ya. Nah, misalnya obat-obatan injeksi ya, injeksi pada kasus tertentu. Nah, jadi resepnya mungkin jarang ya, tapi diperlukan. Nah, jadi pada kasus tertentu saja yang mungkin diperlukan obat tersebut. Nah, itu juga termasuk ke dalam obat-obatan slow moving. Nah, jadi contohnya misalnya apa? Misalnya injeksi adrenalin ya misalnya. Nah, tentu pada kasus-kasus tertentu saja yang menggunakan obat tersebut. Pada kasus emergensi ya. Nah, mungkin juga di apotek juga tidak umum obat itu ada ya. Tapi di rumah sakit banyak ya, misalnya kemudian anti bisa ular ya. Jarang, belum tentu dalam setahun ada orang kena racun atau bisa ular ya, kemudian berobat menggunakan anti bisa ular. Nah, kemudian obat-obatan yang umum yang mungkin jarang keluar juga adalah obat-obatan yang jenis kategori mahal misalnya. Mungkin saya tidak perlu sebut merek, atau ada obat-obatan yang satu tabletnya atau kemasan sirup dia mahal ya, yang tidak mudah untuk dibeli secara bebas oleh masyarakat.
karena faktor harga. Nah, itu juga kadang menjadi permasalahan, obat itu kemudian dia tidak bisa keluar atau obat itu tidak mau dibeli oleh masyarakat. Bahkan mungkin dari sisi fungsi itu sudah bagus ya, atau sesuai dengan indikasi yang diinginkan. Pada saat masyarakat mungkin customer datang ke apotek untuk kasus tertentu, kita tawarkan namun tidak diterima ya, atau tidak rekomendasi kita tidak digunakan oleh masyarakat karena faktor harga tadi. Nah, jadi itu juga menjadi pertimbangan biasanya sehingga obat itu kemudian menjadi slow moving. Nah, jadi kenapa fast moving dan slow moving ini kemudian menjadi hal yang penting dipikirkan dan dikendalikan ya, karena ini berkenaan dengan stok. Nah, jadi obat-obatan yang ada di apotek itu stoknya kita kontrol juga dari sisi fast moving dan slow movingnya. Kalau obat-obatan fast moving itu sebaiknya diadakan terus dan selalu ready di apotek ya, walaupun investasinya mahal, walaupun biaya investasinya kategorinya Pareto-nya A ya, misalnya biaya investasinya lebih mahal, namun perputarannya cepat. Misalnya ya, jatuh tempo 3 minggu, tapi obat tersebut sudah habis dalam 1 minggu misalnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka itu wajar saja kita adakan di apotek ya, tidak menjadi masalah karena perputarannya cepat. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita mengadakan obat-obatan yang sifatnya slow moving. Mungkin di tempat lain dia normal, tapi ternyata di tempat kita dia slow moving. Itu bisa terjadi ya, karena tadi faktornya banyak sekali. Perbedaan wilayah, perbedaan pola konsumsi itu berpengaruh terhadap pergerakan obat ya. Nah, sehingga teman-teman semua dengan mengenali adanya obat fast moving, obat-obat slow moving, kita bisa memahami bagaimana manajerial pengadaan khususnya yang efektif dan efisien ya, sehingga modal atau investasi yang teman-teman gunakan untuk pembelian obat itu adalah modal yang seefektif mungkin dan seefisien mungkin, sehingga perputaran obat dapat berjalan dengan baik. Nah, kendala terbesar adalah nanti ketika kita tidak bisa memanajemen obat fast moving dan slow moving, itu adalah ujungnya nanti adalah tertumpuk obat-obat expired date ya, dan tentu itu dihindari oleh apoteker di apotek ya. Itu dihindari oleh seluruh apotek tentunya, karena itu menjadi kerugian tersendiri bagi apotek. Oke, di samping obat fast moving dan slow moving ada lagi istilahnya dead stock ya. Nah, ini sesuai namanya, dead stock adalah stok mati. Artinya stok itu tidak bergerak sama sekali. Nah, dan ini berpotensi sekali terjadinya tadi expired date. Nah, jadi kita juga harus mengenali yang mana obat-obatan yang berpotensi dead stock ya. Dan ini harus diupayakan untuk keluar ya. Bagaimana caranya? Nah, jadi nanti ya tentu ada cara sendiri bagaimana mengeluarkan obat-obatan dead stock ya. Dan tentu ini menjadi rambu-rambu, menjadi warning ke depan untuk pengadaan selanjutnya, terutama kategori dead stock ini tidak boleh diadakan lagi ya, kecuali memang dibutuhkan. Maka pengadaan obat-obat dead stock ini sebaiknya adalah dengan metode just in time ya, pengadaan saat itu diperlukan, saat itu juga diadakan, dan tentunya mungkin sifatnya lebih kepada inden ya. Nah, jadi mungkin ketika pasien membutuhkan kita adakan, mungkin perlu waktu 1-2 hari untuk barang tersebut datang. Jika pasien mau menunggu, maka bisa jadi obat itu diadakan. Nah, itu lebih efektif dan lebih efisien dalam hal pendanaan. Ya, mungkin demikian teman-teman berkenaan dengan proses pengadaan. Kita kenalkan apa yang disebut dengan fast moving, apa yang disebut dengan slow moving. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.